Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Ahmad Hafid Nurmansyah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Organisasi Non-Bisnis. Nah, semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pemasaran sektor komersial dan sosial tempat pembuangan sampah Cibeber, Kota Cimahi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Reja Frandika dengan NIM belakang 240 dan rekan saya bernama Fitria Nurul Sahrani dengan NIM belakang 235. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah perilaku negatif. Nah, masalah yang terjadi di TPS Cibeber adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah ke bak sampah yang sudah disediakan oleh pihak TPS Cibeber. Nah, karena hal tersebut, sampah banyak yang berserakan di luar lokasi TPS Cibeber. Nah, di sini ada beberapa perilaku negatif yang telah kami temukan. Nah, yang pertama itu perilaku yang dianggap sebagai penyebab adanya masalah tersebut adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar. Nah, lalu pola pikir dan kebiasaan menyebabkan masalah tersebut bisa terjadi. Lalu kurangnya pemahaman juga tentang pemahaman masyarakat tentang pemilahan dan pengolahan sampah. Lalu kurangnya rasa tanggung jawab dan ketegasan dari pihak pekerja. Lalu selanjutnya masyarakat itu meniru apa yang dilakukan oleh orang lain, sehingga perilaku negatif ini tuh ditemukan gitu yang menyebabkan di TPS Cibeber itu sampah menjadi berserakan. Lokasi terjadinya perilaku negatif tersebut yaitu berada di TPS 3R Cibeber, Taman Cibeber, Tipar, Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Nah, selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Yang pertama itu ada dimensi manfaat dengan indikator manfaat yang diperoleh dari kualitas dan kinerja yang diharapkan dari suatu produk atau jasa atau biasa disebut manfaat fungsional. Nah, subindikator yang telah kami buat yaitu kemudahan membuang sampah di luar area TPS, mengajak orang lain membuang sampah di luar area TPS, memberikan rasa senang, lalu ketidakinginan memiliki lebih dari satu tempat sampah di rumah. Lalu petugas kebersihan sebagai penanggung jawab penanganan sampah memberikan rasa senang. Lalu yang terakhir ada memilih petugas kebersihan untuk menjaga kebersihan lingkungan, itu memberikan rasa nyaman. Lalu selanjutnya ada indikator dari manfaat emosional, yaitu manfaat yang diperoleh dari perasaan atau pernyataan afektif yang dihasilkan oleh produk atau jasa. Nah, untuk subindikator yang telah kami buat yaitu perasaan senang ketika membuang sampah di luar area TPS, perasaan nyaman ketika tidak mendekati bak sampah yang telah disediakan, perasaan tidak nyaman ketika mengelola sampah, lalu perasaan risih pada saat mendekati bak sampah. Baik, selanjutnya ada operasionalisasi variabel dari dimensi biaya. Nah, yang pertama itu untuk indikator pengorbanan yang dikeluarkan pelanggan untuk produk atau jasa yang didapatkannya. Nah, untuk subindikator untuk indikator ini, kita yang pertama itu ada membuang sampah langsung ke TPS dapat menghemat biaya yang dikeluarkan. Lalu uang yang dikorbankan untuk pengelolaan sampah dan pengangkutan sampah. Lalu yang ketiga, mengeluarkan uang untuk membayar iuran sampah. Lalu yang keempat, uang yang dikeluarkan untuk memiliki nilai ekonomis dari sampah. Lalu yang terakhir, membakar sampah yang menumpuk di rumah dapat menghemat biaya yang dikeluarkan. Lalu selanjutnya untuk indikator pengorbanan yang dikeluarkan untuk waktu yang dikeluarkan oleh penyedia produk atau jasa. Nah, untuk subindikatornya ini ada 3. Yang pertama, waktu yang dikorbankan untuk membuang sampah di luar area TPS. Yang kedua, waktu yang dikorbankan untuk memiliki nilai ekonomis dari sampah. Lalu yang ketiga, waktu yang dikorbankan untuk kerja bakti. Lalu selanjutnya masih di dimensi biaya dengan indikator pengorbanan yang dikeluarkan untuk energi yang hilang dari penyedia produk atau jasa. Nah, untuk indikator ini juga terdapat 3 subindikator. Yang pertama, tenaga yang dikeluarkan untuk membuang sampah di area TPS. Yang kedua, tenaga yang dikorbankan untuk membakar sampah. Lalu yang ketiga, tenaga yang dikeluarkan untuk kegiatan kerja bakti. Lalu selanjutnya ada indikator pengorbanan yang dikeluarkan pelanggan untuk tekanan psikis yang dialami.
Nah, di sini terdapat 5 indikator, subindikator. Yang pertama, menasehati orang yang membuang sampah sembarangan, merasa tidak peduli dengan perilaku membuang sampah di luar area TPS, merasa nyaman ketika tidak menjaga kebersihan lingkungan, merasa gelisah ketika membuang sampah ke dalam TPS, lalu yang terakhir, merasa puas pada saat membuang sampah di luar area TPS. Nah, selanjutnya ada kuesioner yang telah kami buat berdasarkan tabel operasionalisasi variabel yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk pernyataan yang pertama ini mengenai manfaat fungsional. Nah, ini ada 5 pernyataan. Yang pertama, membuang sampah ke sekitar area TPS lebih mudah dibandingkan membuang sampah ke bak sampah yang sudah disediakan. Yang kedua, saya merasa senang ketika orang lain ikut membuang sampah di luar area TPS. Yang ketiga, setiap rumah tidak perlu memiliki lebih dari satu tempat sampah. Yang keempat, saya merasa senang apabila penanganan sampah adalah tanggung jawab petugas kebersihan. Yang kelima, saya merasa nyaman apabila petugas kebersihan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Baik, lalu selanjutnya ada pernyataan kuesioner mengenai manfaat emosional. Nah, ini ada 4 pernyataan. Yang pertama, sesudah membuang sampah di luar area TPS, saya merasa lebih senang. Lalu yang kedua, saya merasa nyaman ketika tidak mendekati bak sampah yang telah disediakan tempat pembuangan sampah. Lalu yang ketiga, saya merasa tidak nyaman ketika mengelola sampah. Lalu yang keempat, saya merasa risih pada saat mendekati bak sampah. Lalu selanjutnya ada pernyataan kuesioner mengenai biaya moneter. Nah, yang pertama itu ada membuang sampah langsung ke TPS dapat menghemat biaya yang saya keluarkan untuk jasa pengangkut sampah. Lalu yang kedua, saya tidak bersedia mengeluarkan uang untuk pengelolaan sampah dan pengangkutan sampah. Lalu yang ketiga, menurut saya, mengelola sampah agar memiliki nilai ekonomis itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Lalu yang terakhir, setiap sampah di rumah sudah menumpuk, saya langsung membakarnya untuk menghemat pengelolaan sampah. Lalu selanjutnya ada pernyataan kuesioner dari biaya waktu. Ini ada 3 pernyataan. Yang pertama, membuang sampah di luar area TPS akan lebih menghemat waktu saya. Lalu yang kedua, menurut saya, mengelola sampah agar memiliki nilai ekonomis itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Lalu yang terakhir, kegiatan kerja bakti itu membuang waktu saya. Lalu selanjutnya ada pernyataan kuesioner dari biaya tenaga. Itu yang pertama, membuang sampah di luar area TPS akan lebih menghemat tenaga saya. Lalu yang kedua, membakar sampah akan menghemat tenaga saya. Lalu yang terakhir, kegiatan kerja bakti membuang tenaga saya. Baik, yang terakhir itu ada pernyataan kuesioner dari biaya psikis. Nah, yang pertama, saya merasa tidak puas ketika menasehati orang yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, saya merasa tidak peduli dengan perilaku membuang sampah di luar area TPS. Yang ketiga, saya merasa nyaman ketika tidak menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, saya merasa gelisah ketika membuang sampah ke dalam TPS. Lalu yang terakhir, saya merasa puas pada saat membuang sampah di luar area TPS. Oke baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pembahasan hasil uji deskriptif. Sebelumnya di sini ada kriteria persepsi responden. Apabila skor rata-rata yang diperoleh berkisaran 1 sampai 1,80 maka dikategorikan sangat rendah. Apabila 1,81 sampai 2,60 maka dikatakan rendah. Apabila skor berada di 2,61 sampai 3,40 maka dikatakan sedang. Lalu apabila skor di antara 3,41 sampai 4,20 maka dikatakan tinggi. Lalu apabila skor berada di 4,21 sampai 5 maka dinyatakan tinggi. Di sini ada hasil dari indeks rata-rata manfaat fungsional. Dapat diketahui dari tabel di sini yang memiliki skor paling besar ini dari pernyataan yang keempat. Nah, dari tabel ini juga dapat diketahui bahwa masyarakat terkait manfaat fungsional dari kebiasaan pembuangan sampah di TPS Cibeber, Kota Cimahi dengan indeks rata-rata 72,3 yang berada dalam kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat fungsional dari kebiasaan pembuangan sampah di TPS Cibeber, Kota Cimahi dinilai tinggi oleh mereka sendiri.
Selanjutnya di sini ada hasil dari analisis deskriptif manfaat fungsional yang menggunakan SPSS. Nah, berdasarkan hasil output SPSS di atas ini menunjukkan jumlah responden adalah 40. Lalu total rata-rata dari nilai tersebut adalah 3,616 yang memiliki arti kriteria sikap responden mengenai manfaat fungsional pembuangan sampah di luar TPS adalah tinggi. Lalu ada indeks rata-rata manfaat emosional. Nah, dapat diketahui bahwa dari tabel indeks rata-rata yang memiliki skor paling tinggi ini ada di pernyataan nomor 2. Nah, dari tabel ini juga dapat diketahui bahwa masyarakat terkait manfaat emosional dari kebiasaan pembuangan sampah di TPS Cibeber, Kota Cimahi dengan indeks rata-rata 73,12 yang berada dalam kategori tinggi. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat fungsional dari kebiasaan pembuangan sampah di TPS Cibeber, Kota Cimahi dinilai tinggi oleh mereka sendiri. Selanjutnya analisis deskriptif manfaat emosional. Nah, dapat diketahui dari tabel ini yang memiliki rata-rata terbesar adalah manfaat emosional pernyataan kedua. Nah, dan berdasarkan output SPSS juga dapat diketahui bahwa rata-rata dari manfaat emosional ini adalah 3,655 yang memiliki arti kriteria sikap responden mengenai manfaat emosional pembuangan sampah di luar TPS adalah tinggi. Oke, di sini masuk ke dimensi biaya. Nah, biaya yang pertama ini ada biaya moneter. Dapat dilihat dari hasil dari indeks rata-rata biaya moneter yang memiliki indeks paling tinggi ini ada di pernyataan nomor 1. Nah, dari tabel ini pun dapat diketahui bahwa perilaku masyarakat terkait biaya moneter yang dikeluarkan dari kebiasaan pembuangan sampah di TPS Cibeber, Kota Cimahi dengan indeks rata-rata 74,25 yang berada dalam kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya moneter dikeluarkan dari kebiasaan pembuangan sampah di TPS Cibeber, Kota Cimahi dinilai tinggi oleh mereka sendiri. Berdasarkan hasil output SPSS pun menunjukkan jumlah responden adalah 40. Total rata-rata dari nilai tersebut adalah 3,6 yang memiliki arti bahwa kriteria responden mengenai biaya moneter yang dikeluarkan dari pembuangan sampah di luar TPS adalah tinggi. Oke, selanjutnya di sini ada dari indikator biaya waktu. Nah, dapat diketahui dari indeks rata biaya waktu, responden cenderung menjawab setuju, yang mempunyai arti responden ini masih menyetujui perilaku buruk yang telah mereka lakukan. Lalu dapat diketahui juga indeks rata ini sebesar 78,83 yang berada dalam kategori tinggi. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa biaya waktu yang dikeluarkan dari kebiasaan pembuangan sampah di TPS Cibeber, Kota Cimahi dinilai tinggi oleh mereka sendiri. Berdasarkan hasil output SPSS pun dapat diketahui bahwa jumlah responden adalah 40 dengan rata-rata adalah 3,75 yang memiliki arti kriteria sikap responden mengenai biaya waktu yang dikeluarkan dari pembuangan sampah di luar TPS adalah tinggi. Selanjutnya hasil dari biaya tenaga. Nah, dari indeks rata-rata biaya tenaga, responden ini cenderung menjawab setuju juga. Maka dari itu mereka lebih menghemat tenaga mereka dengan melakukan kebiasaan buruk yaitu membuang sampah di luar TPS. Dan dapat diketahui juga indeks rata-rata diperoleh sebesar 77,2 yang berada dalam kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya tenaga yang dikeluarkan dari kebiasaan pembuangan sampah di TPS Cibeber adalah tinggi yang dinilai oleh mereka sendiri. Berdasarkan hasil output SPSS untuk biaya tenaga pun diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,68 yang memiliki arti kriteria sikap responden mengenai biaya tenaga yang dikeluarkan dari sikap membuang sampah di luar TPS masuk dalam kategori tinggi. Oke, selanjutnya indikator yang terakhir pada dimensi biaya yaitu biaya psikis. Dapat diketahui dari tabel yang tertera pada PowerPoint, masyarakat cenderung menjawab setuju. Artinya masyarakat masih menyetujui perilaku lama. Lalu dapat diketahui juga indeks rata-rata yang diperoleh dari biaya psikis ini sebesar 72,6.
Berdasarkan hasil output SPSS pun dapat diketahui bahwa untuk biaya psikis ini diperoleh rata-rata sebesar 3,678 yang memiliki arti kriteria sikap responden mengenai biaya psikis yang dikeluarkan dari pembuangan sampah di luar area TPS adalah tinggi. Dari hasil pengujian secara deskriptif pun dapat diketahui bahwa dimensi manfaat yang memiliki skor paling tinggi yaitu manfaat emosional. Maka dapat diketahui bahwa perilaku membuang sampah di luar TPS sulit untuk dihilangkan dikarenakan masyarakat mendapatkan manfaat emosional yang tinggi, khususnya untuk pernyataan perasaan nyaman ketika tidak mendekati sampah yang telah disediakan karena memiliki skor rata-rata paling tinggi di antara item pernyataan yang lainnya. Maka dari itu, pihak TPS harus membersihkan dan membuat bak sampah yang saat masyarakat mendekati bak sampah itu untuk membuang sampah tidak muncul perasaan jijik. Untuk dimensi biaya, indikator yang memiliki nilai paling tinggi yaitu biaya waktu, khususnya pada pernyataan waktu yang dikorbankan untuk memiliki nilai ekonomis dari sampah, karena memiliki rata-rata tertinggi di antara subindikator yang lainnya. Maka dari itu, Lurah Cibeber ataupun RT RW sekitar dan penanggung jawab TPS wajib mengedukasi masyarakat terkait hal tersebut supaya masyarakat ini mengubah mindsetnya supaya tidak berpikir bahwa waktu yang mereka keluarkan untuk memiliki nilai ekonomis dari sampah ini percuma. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perilaku masyarakat terkait manfaat fungsional, manfaat emosional, biaya moneter, biaya waktu, biaya tenaga, dan psikis dari kebiasaan pembuangan sampah di TPS Cibeber, Kota Cimahi berada dalam kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh manfaat dan biaya dari kebiasaan pembuangan sampah di TPS Cibeber, Kota Cimahi dinilai tinggi oleh mereka sendiri. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya masih kurang. Dilihat dari masih tingginya manfaat dan biaya yang dirasakan ketika masyarakat membuang sampah di luar area TPS. Untuk mengatasi masalah sampah tersebut, maka perlu adanya kesadaran masyarakat di daerah TPS Cibeber dalam menyikapi sampah yang mereka hasilkan. Kesadaran masyarakat dalam menyikapi sampah tidaklah terjadi begitu saja. Maka perlu ada semacam rangsangan sehingga mereka dapat mengelola sampahnya. Jika tidak diselesaikan, maka akan berdampak pada kelestarian lingkungan hidup. Solusi yang dapat dilakukan yaitu diantaranya: yang pertama yaitu membujuk kesadaran halayak. Hal ini dilakukan supaya halayak sadar dengan keberadaan mereka sendiri, supaya mereka sadar dengan eksistensi diri mereka. Dalam hal ini adalah tentang merubah kebiasaan membuang sampah secara sembarangan. Lalu yang kedua, memperkuat pesan termasuk kepada segmen yang ditargetkan. Hal ini dilakukan untuk mendorong halayak tersebut untuk mempengaruhi satu sama lain melalui komunikasi langsung. Hal ini bisa dilakukan melalui penyampaian informasi dari mulut ke mulut, seperti teguran atau pesan pengingat antar teman agar membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang terakhir yaitu mengolah gambar-gambar dan kesan seperti menggunakan poster serta merubah tampilan tempat sampah menjadi lebih menarik. Hal ini dilakukan untuk menstimulasikan ketertarikan dan pembujukan informasi untuk mencari yang dilakukan oleh anggota halayak.